Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu masuk kepada bab maf'ul fi, ya. Bab maf'ul fi wa huwa az-zarf. Wal maf'ulu fihi wa huwa ma sullita alaihi 'amilun ala makna fi min ismi zamanin kasumtu yaumal khamisi aw hinan aw usbu'an aw ismi makanin mubhamin wa huwa al-jihatu sittu kal amam wal fawq wal yamin wa aksihinna wa nahwuhunna ka'inda walada wal maqadir akhirih. Maf'ul fi ialah maf'ul yang dikuasai oleh amil atau yang diamal oleh amil yang bermakna fi min ismi zamanin kasumtu dari isim zaman seperti sumtu yaumal khamis au hina au usbu'an, wasmi makanin mubham atau isim makan yang mubham, wa al jihad asid yaitu jihad yang ada 6, amam, fauq, yamin, wa aksihinna berarti belakang, bawah dan kiri, ya, tahat wara, tahat dan shimal. Wa nahwuhunna dan semisal-semisalnya ka'inda walada wal maqadir kal farsakh wa masyugha min masdari amilihi kaqa'atu maq'ada zaidin, dan lafaz-lafaz yang dibuat dibentuk dari masdar amilnya qa'atu maq'ada zaidin, saya duduk di tempatnya Zaid. Nah, maf'ul fi atau dzaraf ini berbeda dengan isim zaman, isim makan. Dzaraf zaman, dzaraf makan beda dengan isim zaman, isim makan. Perbedaannya salah satunya kalau dzaraf itu jamid, kalau isim zaman mutasharrif. Dzaraf itu jamid, tidak bisa tertasrif. Indi, lada ataupun yang lainnya. Tapi kalau isim zaman itu dia tertasrif, bisa tertasrif. Nah, maf'ul fi atau dzaraf ini dinasobkan, ya, dinasobkan ala dzarfiyah, dinasobkan menjadi dzaraf. Itu syaratnya untuk dzaraf zaman, ya, untuk dzaraf zaman itu syaratnya harus dzaraf zaman yang mukhtas. Dzaraf zaman yang mukhtas. Apa? Dzaraf zaman yang mukhtas ataupun yang mubham. Dzaraf zaman kasumtu yaumal khamis aw hinan aw usbu'an aw ismi makan mubham wal jihad siti wal fawq wal yamin wa nahan. Jadi untuk isim zaman itu dia bisa dinasobkan ala dzarfiyah secara mutlak, artinya secara mutlak baik isim zaman yang mukhtas ataupun isim zaman yang mubham. Yang mukhtas seperti yaumal khamis, yang mubham seperti hinan, usbu'an ataupun yauman, syahron, sana, muddah, kemudian zamanan, itu yang mubham. Nah, baik yang mubham ataupun yang mukhtas itu kalau untuk isim zaman boleh dinasobkan ala dzarfiyah. Tapi untuk isim zaman untuk dzaraf makan, ya, untuk dzaraf makan itu tidak bisa dinasobkan ala dzarfiyah kecuali dzaraf makan yang mukhtas. Kecuali dzaraf makan yang mubham. Kecuali dzaraf makan yang mubham. Sementara dzaraf makan yang mukhtas itu dia wajib dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Fi, misalkan Zaidun fi ad-dari. Ya, fi dari. Ini enggak bisa Zaidun ad-daro atau Zaidun al-masjidah. Zaid di dalam masjid enggak bisa, tapi harus menggunakan huruf jar. Zaidun fi ad-dari. Tapi untuk dzaraf zaman itu mutlak. Ya, baik zaman
mubham ataupun zaman yang muhtas, itu dia boleh untuk dinasabkan ala dzarfiyah, ya. Itu ketentuan untuk dzaraf. Kemudian yang selanjutnya adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ialah ismun fudlatun ba'da wawil wa urida biha at-tansis 'alal ma'iyyah masbuqatin bi fi'lin aw ma fihi hurufu wa ma'nahu. Kemudian maf'ul ma'ah ialah isim yang merupakan ma'mul fudlah yang jatuh setelahnya wawu yang dikehendaki dengan wawu ma'iyah, yaitu wawu yang menunjukkan pada makna ma'ah yang didahului oleh fi'il atau lafaz yang menggunakan makna fi'il atau lafaz yang menempati tempatnya makna fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabah dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sirtu an-naila, sirtu wan-naila. Wan-naila di sini mahalu syahid adalah maf'ul ma'ah, yaitu maf'ul yang berupa isim yang menjadi ma'mul fudlah yang jatuh setelahnya wawu yang disebut dengan wawu ma'iyah, ya, yang didahului oleh fi'il atau lafaz yang semakna dengan fi'il, isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, dalam contoh ini yang didahului oleh fi'il, bukan lafaz yang menjadi atau lafaz yang semakna dengan fi'il. Yang mana ma'mul ma'ah ini maknanya menunjukkan atau menjelaskan terhadap zat yang menyertai pekerjaannya fa'il, yaitu sirtu wan naila, saya berjalan bersama nail. Ini menjelaskan bahwa isim tersebut itu membersamai, ya, membersamai pekerjaan yang dilakukan oleh si fa'il itu. Ini saya berjalan bersama dengan nailnya, artinya saya berjalan di pinggir nail sehingga terasa nail itu juga ikut berjalan dengan saya, gitu. Wa ana sairun wan naila. Nah, ini contoh yang ma fihi hurufu wa ma'nahu, yaitu didahului oleh lafaz yang semakna dengan fi'il, yaitu isim fa'il, isim fa'il, isim maf'ul atau isim sifat musyabahah. Kemudian selanjutnya adalah hal. Hal adalah babul hal. Wa wasful fudlah, ya, al halu wasful fudlatin muntasibu mufhimu fi halin kafar dan azhabu, yaitu sifat yang menjadi ma'mul fudlah yang jatuh menjadi jawabnya kaifa. Darabtu al-lissa maktufan, saya memukul pencuri dalam keadaan terikat. Nah, di sini maktufan adalah hal daripada al-lissa, ya, dalam keadaan sahibul halnya itu terikat. Dan hal ini syaratnya harus berupa isim nakirah. Wa syaratuha at-tankir, dan syaratnya harus berupa isim nakirah. Dan syarat sahibul hal itu harus ma'rifat. Wa syaratu sahibiha at-ta'rif, dan syarat daripada sahibul hal itu harus ma'rifat. Karena sahibul hal itu sebagai mahkum alaih, yaitu sesuatu yang dihukuminya. Nah, kalau sesuatu yang dihukumi itu sesuatu yang nakiro atau sesuatu yang mubham, maka la faidata fihi, tidak ada faedahnya, masih belum jelas, gitu. Mau menghukumi sesuatu kok masih belum jelas, itu kan tidak terbayangkan, sehingga sahibul hal itu harus berupa isim ma'rifat. Sehingga dikatakan wasartu sahibiha at-ta'rif awi taksis awi ta'min awi ta'khir. Yang kedua, yang kesemuanya itu menunjukkan faedah jelas, artinya menunjukkan bahwa sahibul halnya itu jelas, tidak mubham, tidak nakirah. Contoh yang ta'rif, khusya'an absaruhum yakhrujun, ya, khusya'an absaruhum yakhrujun. Maka fa khusya'an halun min ad-dhamir fi qawlihi yakhrujun. Ini wa dhamir a'raful ma'arif. Kita tahu dhamir itu paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Fa sawa'an halun min arba'atin wa hiya wa in kanat nakiratan walakinha mukhassasatun bil idhafah. Arba'ah ini nakirah, walaupun nakirah tapi karena dia ditaksis dengan diidhafahkan, maka maknanya juga menjadi jelas. Atau ta'mim itu ketika dia
isim nakirah tapi berada pada siyak nafi, seperti wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Nah, lafaz munzirun ya, fajumlatu laha munzirun itu adalah hal dari lafaz qarya. Nah, wahya nakiratun ammatun li wuqu'iha. Qarya ini nakirah yang am, yang umum. Am ini dikatakan jelas, karena apa? Karena am itu umum menyeluruh ya. Kalau sudah menyeluruh berarti jelas, tapi kalau nakirah itu belum jelas, beda nakirah dengan am ya. Nakirah rojulun, lelaki, ja'a rojulun, itu masih belum jelas lelaki siapa ini yang dimaksud, karena lelaki bisa mencakup A, bisa B, bisa C, dan siapapun yang berjenis kelamin laki-laki. Tapi kalau ja'a innal insan lafi khusrin, misalkan semua manusia itu dalam kerugian. Nah, ini semua manusia berarti umum ya, menyeluruh maknanya, sehingga sudah dikatakan jelas. Sehingga syarat daripada sahibul hal yaitu intinya harus jelas, dan kejelasan ini bisa karena ma'rifat, bisa karena mukhassas, bisa karena ta'mim, atau bisa juga terakhir karena takhir, yaitu ditakhir. Karena takhir itu memberikan faedah hasr ya. Jadi takdimul ma'mul faidatul hasr. Nah, ini juga berarti untuk mentakhirkan sahibul hal, halnya itu didahulukan, yaitu ma'mulnya didahulukan. Ini juga akan memberikan faedah hasr jelas. Contoh misalkan lima yata muhishan tolalun yaluhu ka'annahu khilalun. Nah, fa muhishan di sini dikatakan halun min tolalun wa huwa nakiratun li ta'khiri 'anil hal. Karena dia diakhirkan daripada halnya. Yaitu muhishan, halnya yang didahulukan, tolalun sahibul halnya yang diakhirkan. Ini syarat daripada hal itu harus berupa isim nakirah, dan syarat daripada sahibul hal itu harus berupa ma'rifat. Dan kenapa hal itu harus berupa nakirah, tidak berupa ma'rifat? Karena kalau misalkan halnya itu berupa ma'rifat, maka nanti akan dikira dia sebagai sifat ya, atau naat, sehingga harus berupa nakirah. Atamyizu babun wa tamyiz wa ismun fudlatun nakiratun jamidun mufassirun lima imbahama minaz zawad. Tamyiz ialah isim fudlah, isim yang menjadi ma'mul fudlah, yang nakirah, yang jamid, yang fungsinya menjelaskan kesamaran zat atau kesamaran nisbat ya, kesamaran nisbat. Sehingga dikatakan ismun bimakna min mubinin nakirah, yang siban tamyizan bima qad fasara ya gitu. Jadi tamyiz itu ada dua, ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbat. Tamyiz zat atau disebut dengan tamyiz mufrad, yaitu tamyiz yang fungsinya menjelaskan kesamaran zat. Kalau tamyiz nisbat, tamyiz yang fungsinya menjelaskan kesamaran nisbat. Nah, kalau Ibnu Malik mengatakan tamyiz itu adalah isim yang menggunakan makna min, karena memang asalnya itu ada min yang terbuang di situ, atau ada min yang dikira-kirakan. Ya, contoh istara itu isrina na'jatan, istara itu isrina min na'jatin. Nah, saya membeli 20 na'jat ya, sapi atau kambing. Nah, ini maknanya adalah min na'jatin. Atau istara itu asrata kitabin misalkan. Nah, ini juga asrah minal kitab, itu maknanya min. Nah, isim yang menjadi tamyiz itu dinasobkan, dan syaratnya itu harus ada 5 syarat yang terpenuhi. Yang pertama harus berupa isim, 2 isimnya harus berupa nakirah atau ma'mul ya, isimnya itu harus isim yang fudlah, bukan isim yang umdah, isim yang menjadi ketergantungan dari kalam. Umdah itu sesuatu yang menjadi ketergantungan adanya sebuah kalam. Ada tidaknya kalam itu ya dari adanya ma'mul umdah. Kayak fa'il itu umdah. Karena ketika tidak ada ma'mul umdah, maka kalam tidak ada. Tapi kalau fudlah itu lebihan kan, ma'mul lebihan.
ma'mul yang tidak primer lah, bukan primer. Kemudian yang ketiga harus berupa isim nakirah. Keempat harus jamid. Dan kelima itu harus menjelaskan kesamaran zat untuk tamyiz zat dan menjelaskan kesamaran nisbat untuk tamyiz nisbat. Tamyiz zat misalkan yaitu tadi istaro itu isrina kitaban misalkan. Nah, ini menjelaskan kesamaran zat 20 apa yang saya beli. Ini kan pastinya zat yang dibeli itu, tidak mungkin nisbat. Zat yang dibeli. Oh, saya membeli 20 kitab, saya membeli 20 buah, saya membeli 20 pulpen misalkan. Itu kesamaran zat. Atau kesamaran nisbat, misalkan toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik apanya? Baik nafsannya, misalkan baik perangainya atau wangi tubuhnya. Nah, itu juga nisbat baik, nisbat wangi pada diri Muhammad. Ya, itu tamyiz nisbat. Wa aksaru wuqu'ihi ba'dal maqadir kajaribin nakhlan wa sa'in tamran wa manawaini asalan. Dan kebanyakan tamyiz ini jatuh setelahnya isim-isim maqadir ukuran seperti jaribin nakhlan. Jaribin nakhlan, sekantong ya, jaribin sekantong nakhlan kurma wa sa'in tamran wa manawaini asalan wa manawain itu tasniyatu manan maksur wa alladhi yuzani bihi qila waritlan. Nah, ada ukurannya sendiri-sendiri, ukuran Arab lah. Manawaini itu satu manan itu 2 ritel. Wa manawaini asalan wal adad nahu ahada asyara kaukaban wa tis'una na'jatan wa minhu tamyizu kam. Dan termasuk juga daripada tamyiz zat ya, termasuk daripada tamyiz zat adalah tamyiz kam al-istifhamiyah, tamyiznya kam al-istifhamiyah, seperti kam abdan malakta, berapa budak yang kamu miliki. Nah, ini kesamaran zat kan, berapa jumlahnya, 10, 20 atau berapa. Fa'ama tamyizul khabariyah fa majrurun mufradun ka tamyizil mi'ah wa ma fawqaha. Adapun tamyiz khabariyah maka dia dijarkan dalam bentuk mufrad seperti tamyiznya angka 100 dan atasnya. Mi'atu ibilin. Nah, itu ibilin adalah tamyiznya mi'ah yang dijarkan dalam bentuk mufrad. Au majmu'un ka tamyizil ashrah, atau dijamakkan seperti tamyiznya angka ashrah dan wa madunah dan sebawahnya. Dari mulai 3 sampai 10 itu bentuknya jamak asrota kutubin misalkan, atau sab'ata ayyamin itu arba'ata ayyamin, itu adalah tamyiz daripada angka 10 ke bawah sampai angka 3. 1 dengan 2 beda ketentuan lagi nanti. Walaka fi tamyizil istifhami al majrur bil harfi jarrun wa nasbun. Dan boleh pada tamyiz istifhamiyah itu dijarkan dengan menggunakan huruf ya, atau dinasobkan. Boleh dijarkan dengan menggunakan huruf atau boleh dinasobkan. Wa yakunu tamyiz mufassiran lin nisbat. Nah, ini macam yang kedua. Dan ada juga tamyiz yang fungsinya adalah menjelaskan kesamaran nisbat. Dia muhawwalan, ada yang muhawwal, ada yang pindahan ya. Muhawwal itu dipindah, ditahwil. Wasta'ala ar-ra'su syaiban. Ista'ala ar-ra'su, jadi kepala seseorang itu menjadi beruban, telah menjadi beruban. Wa fajjarna al-ardha uyunan, dan kami telah memancarkan bumi banyak sumberan. Ana aksaru minka amalan, saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Au ghair muhawwal, atau yang tidak muhawwal, tidak dipindah dari apapun. Intala dina'u ma'an, artinya terpenuhi air. Wa qad yu'aqidani, dan terkadang mentaukidi tamyiz itu mentaukidi. Wala ta'tau fil ardi mufsidin ini mentaukidi ya, fungsinya mentaukidi.
Wa qawluhu min khairi adyanil bariyah. Ya, itu masih matan kan ya. Wa qawluhu min khairi adyanil bariyah dinan. Dan termasuk juga ke dalam tamyiz min khairi adyanil bariyah dinan bi'sal fahluhum fahla. Nah, di sini juga termasuk daripada tamyiz. Jadi tamyiz itu ada dua, diterangkan di syarahnya, ada tamyiz mufrad, ada tamyiz nisbat. Nah, tamyiz mufrad itu dia jatuh setelahnya maqadir atau jatuh setelahnya adad. Setelahnya maqadir atau jatuh setelahnya adad. Dan yang jatuh setelahnya adad itu termasuk ya, dan jatuh yang setelahnya adad itu ada kalanya tamyiz kam istifhamiyah atau tamyiz kam istifhamiyah dan tamyiz khobariyah ya. Jadi tamyiz ada, jadi urutannya begini ya. Ada tamyiz mufrad, ada tamyiz zat. Tamyiz mufrad itu tamyiz yang jatuh setelahnya dua, maqadir atau adad. Yang maqadir, ini yang maqadir. Apa yang ada dulu? Yang adad ini ada dua, ada kalanya tamyiz yang jatuh setelahnya kam atau yang jatuh setelahnya khobariyah. Ya, setelahnya khobariyah. Dan kebanyakan. Ya udah, itu tamyiz kam setelahnya kam atau setelahnya khobariyah ya. Nah, kemudian untuk tamyiz nisbat ini ada dua, ada tamyiz nisbat yang muhawwal, ada yang ghairu muhawwal. Yang muhawwal berarti dia pindahan, yang ghairu muhawwal berarti yang bukan pindahan. Yang muhawwal pun itu ada beberapa macam, ada yang muhawwal anil maf'ul, muhawwal anil fa'il, ada muhawwal anil maf'ul, ada muhawwal anil mubtada. Nah, contoh yang pertama ini muhawwal anil maf'ul, muhawwal anil fa'il. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Ini asalnya washta'ala ra'su syaibi. Ya, ista'ala beruban, ra'su syaibi kepalanya orang yang sudah tua. Nah, ini asalnya fa'il ra'su syaibi, ra'su syaibi. Nah, kemudian dipindah ya, dipindah ra'sunya apa? Ra'su syaibi, washta'ala ra'su syaibi ya, ra'su syaibi. Jadi syaibinya dibuang, kemudian didatangkan di akhir untuk dijadikan sebagai tamyiznya. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Ya. Ini berarti muhawwal anil fa'il. Washta'ala ar-ra'su syaiban, asalnya washta'ala ra'su syaibi, ra'su syaibi. Aslu ista'ala, kebalik, ista'ala syaibur ra'si. Syaibur ra'si faja'ala al-mudhaf ilai fa'ilan wal mudhaf tamyizan. Ya berarti syaibur ra'si. Syaibur ra'si telah beruban ya, telah beruban kepalanya orang tua. Ya, maksudnya rambut kepalanya orang tua itu telah beruban. Nah, syaibu ini kan fa'il awalnya. Kemudian hendak dijadikan tamyiz, saibunnya dibuang, ra'sunya ditempatkan pada tempatnya saibun, kemudian dibaca ista'ala ar-ra'su, kemudian saiban didatangkan di akhir. Ista'ala ar-ra'su saiban. Atau muhawwal anil maf'ul. Muhawwal anil maf'ul seperti wafajjarna al-ardu uyunan. Asalnya wafajjarna uyunal ardi. Uyunal ardi ini uyunan adalah tamyiz yang asalnya itu adalah maf'ul. Fafajjarna uyunal ardi. Kemudian uyunan ini dibuang, al ardi ini ditempatkan pada tempatnya. Uyunan dibaca nasab, dibaca wafajjarnal ardo,
kemudian uyunan ini didatangkan di akhir untuk dijadikan sebagai tamyiznya. Kita baca wa fajjarna al-arda uyunan. Kemudian muhawal anil mubtada seperti ana aksaru minka malan yang asalnya adalah ana asalnya adalah ana aksaru gimana asalnya aksaru mali aksaru gimana di sini Zaidun Zaidun aksaru minka ya. Zaidun aksaru minka malan. Malu Zaidin aksaru minni gitu ya. Asalnya jadi ana aksaru minka malan. Saya itu lebih banyak hartanya daripada kamu. Mali aksaru minka begitu. Mali aksaru minka iya. Mali aksaru minka. Kemudian malinya dibuang, malunnya dibuang, kemudian yaknya, yak mutakalimnya itu kan berganti menjadi munfasil ya, maka menjadi ana aksaru minka. Nah kemudian malunnya didatangkan di akhir untuk dijadikan sebagai tamyiz, dibaca ana aksaru minka malan. Atau yang tidak muhawal, tidak pindahan apa-apa, imtalalina umaan itu tidak pindahan apa-apa. Kemudian al-mustasna bi'ila. Wal mustasna bi'ila min kalamin tamil mujabin nahwu fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Fa in fuqida al-ijabu tarajjaha al-badalu fil mutasil. Mustasna bi'ila itu dari kalam yang tam, yang mujab. Contoh fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Minumlah darinya kecuali sedikit saja dari mereka. Mereka meminum dari air itu kecuali sedikit saja dari mereka. Fa in fuqida al-ijabu tarajjaha al-badalu fil mutasil. Apabila tidak ijab berarti manfi, maka yang unggul itu adalah menjadi badal pada istisna yang mutasil. Contoh ma fa'aluhu illa qalilun minhum wan nasbu fil munqati' 'inda bani tamim wa wajaba 'inda al-hijaziyyin. Wajaba 'inda al-hijaziyyin nahu ma lahum bihi min 'ilmin illa ittiba'a afdal ma lam yataqaddam fihi ma fan nasbu nahu qawlihi wa mali illa ala ahmad syi'atun ila akhirih. Jadi untuk mustasna bi'illa itu sendiri, jadi mustasna itu banyak, ada mustasna bi'illa, ada mustasna bi'ghairu ya, siwa, suwa, sawa, atau mustasna bikhola dan ada. Nah yang pertama mustasna bi'illa itu hukumnya ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama mustasna bi'illa berada pada kalam tam mujab. Tam mujab itu dikatakan tam karena menyebutkan mustasna minhu-nya, dikatakan mujab karena tidak dimasuki oleh nafi atau istifham. Contoh misalkan qamal qaumu illa zaidan, jelas. Sini zaidan wajib untuk dibaca nasab karena berada pada kalam tam menyebutkan mustasna minhu-nya dan berada pada kalam mujab karena tidak dimasuki oleh nafi. Kemudian yang kedua berada pada kalam tam manfi, yaitu fa'in fuqida al-ijabu tarajjaha al-badalu. Nah yang kedua adalah tam manfi, yaitu ketika berada pada kalam tam menyebutkan mustasna minhu-nya dan manfi, yaitu dimasuki oleh nafi. Misalkan maqamal qaumu illa zaidan. Nah dalam keadaan yang kedua ini atau halah yang kedua ini itu menurut Bani Tamim ketika istisnanya itu adalah istisna yang muttasil, yaitu istisna yang mana mustasna itu sebagian daripada mustasna minhunya. Nah, contoh
maqamal qaumu illa zaidan, zaidan itu minal qaum kan. Nah, maka dikatakan istisnanya istisna yang mutasil. Nah, ketika istisnanya adalah istisna yang mutasil, itu menurut Bani Tamim ya, menurut Bani Tamim itu boleh untuk dibaca dua wajah. Untuk dibaca dua wajah. Wajah badal dan wajah nasab alal istisna. Namun wajah badal di sini tarojah, itu lebih unggul daripada wajah nasab dalam istisna yang mutasil. Tapi dalam munqati wa nasbu fil munqati inda Bani Tamim. Nah, tapi kalau istisnanya itu adalah istisna yang munqati, ya istisna yang munqati itu menurut Bani Hijaz itu tidak boleh dibaca dua wajah, tapi wajib untuk dibaca nasab saja. Tapi menurut Bani Tamim masih boleh untuk dijadikan badal, itu masih boleh untuk dijadikan badal. Namun nasabnya itu lebih unggul daripada dijadikan badal ketika munqati ya. Wajaba indal hijaziyin tuh. Tapi kalau menurut ulama Hijaz itu kalau munqati maka wajib untuk dibaca nasab. Seperti contoh yang munqati di sini malahum bihi min ilmin illa tiba'azan. Mereka itu tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali ya mengikuti dugaan-dugaannya saja, dugaan-dugaan belaka. Atau contoh yang mudahnya seperti maqamal qaumu illa himaron, illa himaron. Nah, ila himaron itu kan munqati karena himar itu tidak termasuk dari bagiannya kaum. Tidak termasuk dari bagiannya kaum, maka himaron ini menurut Bani Hijaz itu wajib untuk dibaca nasab, tidak boleh untuk dibaca badal karena munqati. Tapi kalau menurut Bani Tamim walaupun munqati masih tetap boleh untuk dijadikan badal, hanya saja nasab lebih unggul pada istisna munqati. Tapi kalau pada istisna yang mutasil menurut Bani Tamim itu yang unggul, yang lebih unggul itu adalah dibaca badal ya, dibaca badal daripada nasab. Malam yataqaddam fihima. Malam yataqaddam fihima selagi mustasna itu tidak mendahuluinya pada dua keadaan itu, mutasil atau munqati. Maka fanasbu, maka itu wajib untuk dibaca nasab. Kayak contoh mali illa al ahmad syi'atun. Kami atau saya tidaklah memiliki syiah, tidak memiliki komunitas, tidak memiliki golongan firqah illa al ahmad, kecuali keluarga Ahmad saja. Nah, mahalus syahid illa ala Ahmad. Ala Ahmad ini adalah mustasna bi illa, mustasna bi illa yang mendahului mustasna minhunya, yaitu lafaz syi'atun. Ya, syi'atun. Wa mali illa madhhabal haq madhhabun. Dan saya tidak memiliki madhab kecuali madhab yang hak. Ini juga mendahului, ya, mendahului. Maka nasab itu wajib untuk dinasabkan. Au fuqida at-tamam, atau disepikan tamam, artinya tidak istisna yang tam, tapi istisna yang nakis, maka fa'ala hasbil awamil, maka wajib untuk diikutkan pada tuntutannya amil. Artinya amilnya itu rafa, maqamal qaumu, misalkan maqama illa zaidun, ma ra'aitu illa zaidan, ma marartu illa bi zaidin. Itu istisna yang berada pada kalam manfi, pada kalam yang nakis, ya, pada kalam yang nakis, yaitu kalam yang tidak menyebutkan mustasna minhu dan dimasuki oleh nafi. Kalau kalam nakis pasti dia dimasuki oleh nafi, Wa yusama mufarraghan, dan disebut dengan istisna mufarragh. Minal mansubat. Ya, jadi itu hukum daripada
mustasna bi illa itu ada 3 keadaan. Berada pada kalam tam mujab wajib nasab, berada pada kalam tam manfi boleh dibaca 2 wajah, tapi syaratnya harus dalam istisna mutasil. Boleh 2 wajah itu dalam istisna mutasil. Nah, kalau istisnanya munqati maka wajib untuk dibaca nasab menurut Hijaz. Tapi menurut Bani Tamim masih boleh. Tapi nasab lebih unggul kalau munqati. Tapi kalau mutasil itu badal yang lebih unggul menurut Bani Tamim. Nah, yang ketiga, ketika berada pada kalam nakis maka mustasna biillah hukumnya di-i'rabi sesuai dengan tuntutan amilnya. Kalau amilnya menuntut mustasna itu dijadikan sebagai fa'ilnya maka dirofa'kan. Ma qoma illa zaidun wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, kemudian mustasna yang selanjutnya adalah mustasna bi ghairi wa siwa wa bi khala wa ada wa hasya wa ma khala wa ma ada wa laisa wa la yakun. Wa mustasna bi ghairi wa siwa khafidaini mu'rabaini. Bukan mama Muhammadun itu contoh yang ma nafi ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu la nafi juga. Apa contohnya? Ya, contoh yang biasa, la yakumu illa zaidun. Misalkan la ma ra'aitu illa zaidan, itu kan ya. Berarti menuntut untuk merofakkan fa'il, menuntut menasabkan maf'ul, atau menuntut untuk mengejarkan majrurnya. Ma maratu illa bi zaidin. Misalkan. Nah, yang kedua adalah mustasna bi ghairi dan siwa. Mustasna bi ghairi wa siwa khafidaini mu'rabaini bi arabil ismi alladhi ba'da illa wa bi khala wa ada. Jadi mustasna bi ghairi dan siwa yang keduanya itu mengejarkan, yaitu mu'rabaini di i'rabi dengan i'rabnya isim yang jatuh setelahnya illa. Jadi ghairu dan mustasna bi ghairi dan mustasna bi siwa itu dia fungsinya atau hukumnya dijarkan selama-lamanya. Karena apa? Karena ghairu dan siwa ini adalah isim, dan mustasna bi ghairi dan siwanya itu dia menjadi mudhof ilaihnya nanti. Sehingga mustasna bi ghairi dan siwa itu semuanya dijarkan, tidak ada yang selain jar. Nah, untuk ghairunya itu sendiri atau siwanya itu sendiri dia di-i'rabi sesuai dengan i'rabnya mustasna bi illa, yaitu misalkan qamal qaumu ghaira zaidin. Qamal qaumu ghaira zaidin. Zaidin mustasna bi ghairi. Ini selama-lamanya jar karena zaidin di sini dia statusnya sebagai mudhof ilaihnya ghairu. Hanya yang perlu kita i'rabi adalah ghairunya. Nah, ghairunya ini di i'rabi apa ini? Qamal qaumu ghaira apa ghairu apa ghairi. Nah, untuk i'rab ghairunya itu sendiri di i'rabi sesuai dengan i'rabnya mustasna bi illa. Kalau i'rabnya mustasna bi illa kan tiga halah tadi, 3 kondisi itu tadi. Ketika berada pada kalam tam mujab maka wajib nasab. Ketika berada pada kalam tam manfi maka boleh 2 wajah. Ketika berada pada kalam nakis maka sesuai dengan tuntutan amilnya. Nah, kalau contohnya qamal qaumu ghaira, berarti ghaira dibaca nasab. Kenapa? Karena apa? Karena istisnya tam mujab. Tapi kalau maqamal qaumu maka boleh ghaira, boleh ghairu ya. Tapi kalau maqama ghairu zaidin, nah itu ghairu saja. Ma ra'aitu ghaira zaidin, itu karena berada pada kalam nakis. Nah, untuk bi khala wa ada wa hasa nawasib au khawafid. Nah, untuk khala ada hasa itu dia bisa berlaku menasabkan juga bisa berlaku mengejarkan. Artinya khala dengan ada hasa ini dia bisa diberlakukan sebagai huruf jar, juga dia bisa diberlakukan sebagai fiil.
Kalau dia diperlakukan sebagai huruf jar, maka berarti mustasnanya itu dijerkan menjadi majrur. Dan boleh juga dinasobkan, berarti dijadikan sebagai fiil. Qomal qaumu khola Zaidin boleh, khola Zaidan boleh. Kalau khola Zaidin berarti kholanya sebagai huruf jar, kalau khola Zaidan berarti kholanya sebagai fiil madi. Maka Zaidan dinasobkan. Nah, kecuali apabila dimasuki oleh ma. Nah, kalau dimasuki oleh ma, wabima khola, wabima ada, walaisa, wala yakun nawasib. Tapi kalau dimasuki oleh ma, kita baca ma khola, ma ada, atau perabot istisna laisa dan la yakunu, maka hanya bisa nawasib sebagai yang menasabkan saja. Berarti khola dan ada ketika dimasuki oleh ma nafi, maka dia fungsinya hanya satu, hanya bisa diperlakukan sebagai fiil, tidak bisa diperlakukan sebagai jar. Karena ma itu hanya masuk pada fiil. Ma khola, berarti dalam syair ala kullu syai'in ma khalallaha batiluhu, ma khalallaha batiluhu. Itu mustasnanya khola ada hasa ya, khola ada hasa, ma khola wa ma ada wa laisa wa la yakun. Udah beri masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mahfudzatul asma, isim-isim yang dijarkan, isim-isim yang dirofakkan, isim-isim yang dinasabkan, dan isim-isim yang dijarkan. Babu yukhfadu al-ismu imma bi harfin musyarakin wa huwa min wa ila wa an wa ala wa fi wa lam wal ba lil qasam wa ghairi au mukhtasun bi zahir. Bab menjelaskan mengenai isim yang dijarkan. Isim yang dijarkan ini ada kalanya dijarkan dengan menggunakan huruf yang mustarak. Mustarak min, ila, an, ala, fi, lam. Artinya mustarak di sini mustarak baina zahir wa dhamir, bisa masuk pada isim zahir, juga bisa masuk pada isim dhamir. Minal bait bisa, minhu juga bisa. Ada yang mukhtas, mukhtasnya bisa mukhtas bi zahir, bisa mukhtas bi dhamir. Wa mukhtas au mukhtas bi zahir, atau mukhtas bi zahir, ya terkhusus dengan zahir, seperti rubba, ya rubba rajulin mungzu karimin, wa mungzu wa muz wa mungzu wal kaf wa hatta wa wawu al qasam wa tauhu. Ini semuanya mukhtas bi zahir, ya wallahi tallahi, itu semuanya menggunakan isim zahir. Itu tidak bisa dengan menggunakan isim dhamir. Adakah yang mukhtas bi dhamir? Ada tidak? Tidak ada ya, ini ya. Itu. Kemudian au bi idhofati ismin ala makna lam. Itu yang pertama dijarkan dengan menggunakan huruf. Jadi amil yang mengejarkan itu sebetulnya ada dua, ada yang mengejarkan dengan menggunakan huruf disebut dengan amil jar berupa huruf, yaitu huruf jar, atau mengejarkan dengan menggunakan isim, yaitu mudhof. Jadi mudhof ini juga termasuk daripada amil jar, tapi amil jar yang berupa isim, yaitu mudhof yang mengejarkan mudhof ilaihnya. Au bi idhofati ismin ala makna lam ka hulami zaidin au min ka khatami hadidin au fi ka makril lail wa tusamma ma'nawiyah, dan disebut dengan idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah yaitu idhofah yang mengira-ngirakan maknanya huruf jar. Ada huruf jar berupa lam, ya, gulamu zaidin itu ay gulamun li zaidin, gulamun li zaidin, yaitu ketika idza kana al mudhofu ilaih lam yakun jinsan lil mudhaf, ketika mudhaf ilaihnya itu bukan merupakan jenis daripada mudhaf, maka itu makna lam, mengira-ngirakan lam. Tapi kalau laukana al mudhaf ilaihi jinsan lil mudhaf, maka ini mengira-ngirakan huruf min. Contoh khatamu hadidin, khatamu hadidin, khatamun min hadidin. Ini kan hadid, ini adalah mudhaf ilaihnya jinsun minal khatam. Ada khatam minal hadid, ada khatam minal ini. Nah, itu berarti mengira-ngirakan maknanya min. Au fi, atau mengira-ngirakan fi. Idza kana
apa idza kana al mudhaf ilaihi zarfan lil mudhaf, itu ketika mudhaf ilaihnya itu menjadi zarf, seperti makril lail el makrin fil lail, mudhaf ilaihnya itu menjadi zarfnya. Waktu sama ma'nawiyah li anha li ta'rif aw taksis aw bi idafatil wasfi ila ma'murihi kabalighil ka'bah wa ma'muri ad-dar wa hasanil wajhi, wa tusamma lafziyah, atau diidafakan pada sifat, idafahnya sifat terhadap makmulnya, balighil ka'bah, ma'murid dar, hasanil wajhi, wa tusamma lafziyah li anha li mujarrad takhfif, karena hanya sekedar untuk meringankan, yang asalnya berarti balighin ya balighun al-ka'bata, orang yang sampai ke Ka'bah, atau ma'murid dar, orang yang makmurid dar. Makmurin yang diramaikan adar itu sebagai naibul fa'ilnya ya. Makmurin adaru, makmurin adaru kemudian ditakfif maka langsung diidofahkan. Jadi naibul fa'ilnya dihilangkan langsung diidofahkan. Itu untuk lebih mudah. Hasanal wajhi ay hasanun wajhu. Baik wajahnya, bagus wajahnya, kemudian diidofahkan langsung hasanil wajhi. Sehingga disebut dengan idofah lafziyah, yaitu idofah yang tujuannya hanya dari segi lafaz saja, tidak ada makna ta'rif atau makna taksis lainnya. Kemudian wala tujami'u al-idhofah tanwinan wala nunan talian lil i'rabi mutlaqan wala al illa fi nahwi ad-dariba. Idhofah dengan tanwin itu tidak bisa kumpul. Idhofah dengan tanwin yang mengiringi i'rab juga itu enggak bisa kumpul. Wala al dan juga tanwin idhofah enggak bisa kumpul dengan al illa fi nahwi ad-dariba, kecuali dalam contoh ad-dariban, ad-dariba zaidin, ad-dariba zaidin. Ini bisa kumpul ad-dariba zaidin antara idhofah dengan al dan tanwin. Wad-daribu zaidin, wad-daribu rajuli, wad-daribu ra'sil jani, war-rajulu ad-daribu gulamihi. Itu idhofah kumpul dengan tanwin atau dengan al. Kenapa kok nggak bisa kumpul? Ya karena bertolak belakang maknanya. Karena tanwin itu kan untuk nakiroh, ya untuk menakirokan. Nah sedangkan idhofah dengan al itu untuk mentaksis, sehingga nggak sinkron. Kecuali dalam contoh-contoh tadi itu diperbolehkan. Dan ma ya'malu amalul fi'li, ismul fi'al. Lafaz yang mengamal seperti pengamalannya fi'il. Nah ini atau yang disebut dengan ma yaqumu maqamal fi'il. Apa saja lafaz-lafaz yang bisa mengamal seperti pengamalannya fi'il? Yang pertama adalah isim fi'il. Babun ya'malu amal fi'ali sab'atun. Ada 7 ismul fi'ali kahayata wa syahin wa wai bimakna ba'uda wasqut wa'jabu wala yukhdafu wala yatakhur an ma'mulihi. Dan isim fi'il ini hukumnya tidak boleh dibuang, tidak boleh diakhirkan dari ma'mulnya. Wa kitabullahi alaikum muta'awwal, dan kitabullahi alaikum ini ditakwili yang mungkin kita takwili dengan alaikum kitabullahi ay ilzamuhu kitabullahi alaikum. Wala yubrazu dhamiruhu wa yusammu al-mudhari' fi jawabi talabi minhu. Wala yubrazu dhamiruhu, dan dhamirnya isim fi'il ini tidak bisa ditabris, tidak bisa ditampakkan. Jadi wajib disimpan. Misalkan atau hayhata dan lain sebagainya, itu dhamirnya tidak ditampakkan. Wa yujamu al-mudhari' fi jawabi talabi, dan fi'il mudhari' yang menjadi jawab talab itu dijazmkan. Contoh makanaki tuhmadi au tastarihi. Ai makanaki ini ada isim fi'il ya, ada isim fi'il. Ai makanaki, ini makanaki adalah isim fi'il yang takdirnya itu usbuti makanaki. Jadi istiqomahlah atau tetaplah di tempatmu, maka kamu akan dipuji dan akan tastari, akan tenang. Ya, istiqomah.
Ini tuhmadi wakilnya wakil mufrad, pakai mufrad mukhatabah ya, pakai mufrad mukhatabah jadi muannas. Tastarihina, tuhmadi tuhmadina, asalnya tuhmadina, hamidah yahmadu, tuhmadu, tuhmadani, tuhmaduna, tuhmadina. Nah, tuhmadina itu mufrad muannas mukhatabah. Tastarihi ini juga asalnya tastarihina. Kemudian dia dijazmkan karena apa? Karena jatuh menjadi jawab daripada tolab. Tolabnya yaitu lafaz makanaki yang merupakan isim fi'il, tapi isim fa'il yang bermakna tolab. Isim fa'il amr sebutannya nanti. Isim fa'il amr yang maknanya usbuti makanaki. Tetaplah kalian tempatmu, maka kamu akan dipuji dan akan tastareh, tenang. Kemudian ya. Dan yang kedua adalah masdar. Masdar ini juga termasuk daripada isim lafaz yang mengamal seperti pengamalannya fi'il. Wal masdar kadurbin wa ikramin in halla mahallahu fi'lun ma'an aw ma'a ma walam yakun musagharan wala mudmaran wala mahdudan wala man'utan qabla al-amal wala mahzufan wala mamsulan minal ma'mul wala mu'akhkharan anhu. Masdar seperti dorab ikramun apabila fi'il bersama dengan an atau bersama dengan ma, yang ma dengan an ini sama-sama masdariyah, itu bisa menempati tempatnya. Maksudnya masdar ini adalah ya lafaz yang apabila an atau ma beserta fi'ilnya itu bisa menempati tempatnya, yaitu yang disebut dengan muawwal ya, muawwal bisoreh. Jadi ada isim itu ada isim soreh, ada isim ghairu soreh atau isim muawwal bisoreh. Nah, isim muawwal bisoreh itu isim yang zahirnya itu kelihatannya bukan isim, tapi dia ditakwili dengan isim, yaitu fiil yang bersamaan dengan huruf masdar, yaitu an masdariyah atau ma masdariyah. Seperti wa antasumu khairul lakum. Nah, itu kan antasumu zahirnya an ya, an masdariyah dengan tasumu fiil mudhari, bukan isim, tapi ditakwil dengan isim, yaitu ditakwil dengan masdar. Siyamukum khairul lakum. Sehingga dikatakan di sini masdar itu adalah ya lafaz yang apabila an beserta fiilnya bisa ditakwili dengan masdar atau bisa menempati tempatnya masdar. Walam yakun musagharan dan tidak bisa tidak boleh ditashir. Jadi masdar itu tidak boleh ditashir. Maka tidak boleh kita katakan a'jabani durai buka Zaidan. Kemudian wala mudmaran dan juga tidak boleh berupa domir. Durbi Zaidan hasanun wa huwa amron qabihun, misalkan. Pukulanku kepada Zaid itu bagus. Wa huwa amron qabihun. Wa huwanya ini kembalinya kepada Durbi. Wa huwa Durbi amron qabihun. Dan pukulanku itu kepada Amr adalah qabihun. Pukulanku kepada Zaid bagus, sempurna. Dan pukulanku kepada Amr ini tidak bagus, tidak sempurna. Nah, di sini huwa ini adalah domir yang kembalinya kepada masdar itu. Nah, masdar itu tidak bisa berupa domir itu. Lam yakun musagharan wala mudmaran. Tidak boleh berupa lafaz yang ditashir, juga tidak boleh masdar itu berupa domir. Ya, domir sebutannya bukan masdar gitu. Walaupun kembalinya ke masdar, tapi tidak bisa dikatakan sebagai domir. Kemudian wala mahdudan dan tidak ditahdid, tidak dibatasi. Nah, kalau dibatasi misalkan a'jabani dorbatuka Zaidan. Nah, dorbatuka Zaidan telah mengagungkanku, pukul dorbatuka Zaidan, pukulanmu kepada Zaid. Pukulanmu kepada Zaid. Nah, ini tidak bisa dikatakan seperti ini. Karena apa? Karena dorbatun ini adalah sesuatu yang mahdud, sesuatu yang terbatas, yaitu pukulan itu terbatas. Pukulan, 1 pukulan, 2 pukulan, ataupun 3 pukulan, itu terbatas. Wa alla yakuna mausufan qabla amal.
Kemudian wala man'utan qabla amal. Tidak boleh dinaati sebelum dia beramal. Berarti tidak boleh kita baca a'jabani durbuka asyadidu zaidan. Pukulanmu yang syadid, pukulanmu a'jabani durbuka asyadid zaidan. Ini tidak boleh. Jadi master itu ya enggak boleh. Syarat-syaratnya ya. Oh, ini syarat-syaratnya. Iya, maaf. Jadi semua itu adalah syarat-syarat pengamalannya. Iya, kembali ke pengamalan. Jadi masdar sebagaimana dikatakan dalam judul termasuk daripada lafadz yang bisa beramal seperti pengamalannya fiil. Ya, lupa nggak disambungkan ke situ. Yang bisa mengamal seperti pengamalannya fiil, berarti bisa merofakkan fa'il, bisa menasabkan maf'ul. Nah, syaratnya itu ketika satu masdar tersebut itu bisa ditempati oleh tempatnya fiil dan an atau ma masdariyah. Seperti antasumu khairul lakum, itu siyamukum ini bisa ditempati oleh tempatnya antasumu. Kemudian yang kedua syaratnya alla yakuna musagharan, tidak ditashir. Nah, kalau ditashir maka tidak bisa beramal seperti pengamalannya fi'il a'jabani duraibuka zaidan. Zaidan ini makmulnya duraibuka, tapi tidak bisa dikatakan seperti itu. Seharusnya kan a'jabani durbuka zaidan. Itu boleh. Telah mengagumkanku pukulanmu kepada siapa? Kepada Zaid. Nah, Zaid ini makmulnya dorbun. Ini boleh, tapi kalau ditashir tidak bisa beramal. Kemudian selanjutnya syarat pengamalannya adalah alla yakuna mahdudan, tidak boleh terbatasi. A'jabani durbatuka Zaidan. Durbatuka ini terbatasi karena pukulan itu ada 1, ada 2, ada 3. Maka tidak bisa untuk diamalkan. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Kemudian alla yakuna mausufan qabla amal, tidak boleh disifati sebelum beramal. Durbuka asyadid Zaidan. Ini durbuka sebelum beramal kepada Zaidan, jangan dinaati dulu atau jangan disifati dulu. Seharusnya kita baca a'jabani durbuka Zaidan asyadid baru boleh. Tapi kalau langsung disifati sebelum dia beramal kepada makmulnya, maka tidak bisa kemudian masdar tersebut beramal ya. A'jabani durbuka asyadid Zaidan, itu tidak bisa seperti itu. Karena syaratnya masdar tersebut kalau ingin mengamal semuanya fi'il tidak boleh disifati sebelum masdar tersebut mengamal. Kemudian syarat lainnya selanjutnya adalah alla yakuna mahzufan, tidak dibuang. Nah, kalau dibuang ya tidak bisa beramal. Misalkan malaka wa Zaidan. Malaka wa Zaidan takdirnya malaka wa mulabasatuka Zaidan. Wa mulabasatuka Zaidan. Nah, malu saya lafaz mulabasatuka Zaidan dan memakaikanmu terhadap Zaid. Nah, ini tidak bisa karena dibuang mulabasatukanya. Kemudian asabi'u tidak mafsulan an ma'muli, tidak dipisah. Nah, kalau dipisah maka tidak bisa beramal seperti pengamalannya fi'il. Misalkan yauma tubla as-sarair. Innahu ma'mulun li raj'ihi, karena yauma tubla ini adalah ma'mulnya lafaz raj'ihi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla as-sarair. Nah, ini raj'ihi raj'ihi ini adalah amilnya. Nah, yauma tubla as-sarair ini adalah ma'mulnya, namun dipisah oleh oleh lafaz laqadir, maka tidak bisa untuk beramal seperti pengamalan fi'ilnya yauma tubla as-sarair. Li'annahu qad fasala bainahuma bil khabar, yaitu dipisah dengan khabar. Lafaz laqadir itu lafaz laqadir khabarnya. Kemudian yang kedelapan alla yakuna mu'akharan anhu, tidak boleh diakhirkan. A'jabani Zaidan durbuka. Nah, ini durbuka adalah masdar yang diakhirkan dari makmulnya, maka tidak bisa beramal. Maka nggak bisa kita katakan a'jabani Zaidan durbuka. Sementara Zaidan sebagai makmulnya durbun,
malah darbun diakhirkan dari zaidan. Kemudian yang ketiga selanjutnya lafal yang mengamal seperti pengamalannya fi'il adalah isim fa'il. Wasmul fa'il ka dharibin wa mukrimin fa in kana bi'al amila mutlaqan aw mujarradan fa bi syartaini. Jadi isim fa'il itu ada dua bentuk, ada isim fa'il yang bersamaan dengan al, maka dia bisa beramal secara mutlak. Ad-dharibu zaidan, al-madrubu zaidun, itu boleh. Tapi kalau mujarradan anil al, apabila tidak ada alnya, maka syarat pengamalannya dua, kaunu halan aw istiqbalan. Syaratnya isim fa'il tersebut harus berzaman hal atau istiqbal, wa i'timadu ala nafyin aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mausufin. Wa basitu zira'aihi ala hikayatil hal khilafan lil kisai wa khabirun banu lahbin ala taqdimi wa ta'khir wa taqdiru khabirun ka zahirin khilafan lil akhfash. Ini panjang lagi keterangannya. Iya, panjang keterangannya. Coba. Isim fa'il seperti dharibin wa mukrimin, maka apabila bersamaan dengan al, dia bisa beramal secara mutlak. Tapi kalau tidak bersamaan dengan al, syaratnya dua. Satu, berzaman hal atau berzaman istiqbal, tidak boleh berzaman madhi. Wa i'timaduhu ala nafin, kemudian i'timad pada nafi, artinya didahului oleh nafi atau didahului oleh istifham. Au mukhbarin anhu, atau di khabari atau dijadikan khabar. Au mausufin, atau disifati. Wa basitun zira'aihi ala hikayatil hal. Nah, lafaz basitun zira'aihi walaupun di sini tidak berzaman hal atau istiqbal dikatakan, tapi ala hikayatil hal. Ini mengira-ngirakan ataupun memberlakukan menghikayai sebagai hal. Nah, sementara hal itu dia maknanya bukanlah madhi tapi mudhari. Khilafan lil kisai wa khabirun banu lahbin ala taqdim wa ta'khir. Apa khabirun banu lahbin ini alasannya takdim dan ta'khir. Wa taqdiru khabirun ka zahirin. Nah, di sini coba di syarahnya itu nausalis minal asmal amila amal al-fi'li ismul fa'il, yaitu isim yang mengikuti atau yang menunjukkan pada mana fa'il yang sesuai dengan harokatnya fi'il mudhari. Darabin fa in kana bi'al amila mutlaqan madhiyan kana halam mustaqbalan. Nah, tapi wa in kana mujarradan, nah di sini wa in kana mujarradan minha fa inna ma ya'mal bi syartain ayakuna bi ma'na al-hal awal istiqbal la bi ma'na al-madhi wa khalafa fi dzalika al-kisai wa hisham fajazu ya'malahu in kana bi ma'na al-madhi. Nah, kalau menurut Kisah Ibnu Hisham dan Ibnu Madha, mereka memperbolehkan pengamalan isim fa'il ingkana bimakna madhi, ketika dia bermakna madhi, walaupun bermakna madhi tidak berzaman hal atau istiqbal. Itu istidlalnya, hujahnya dengan firman Allah, wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasil. Ujiba. Nah, di sini katanya basitun zira'aihi bil wasil. Kalbuhum basitun zira'aihi, ini kan sedang menceritakan kisah masa lalu. Yaitu kalbuhum, kalbnya ashabul kahfi, basitun zira'aihi, membeberkan zira'nya, tangannya atau kakinya. Nah, ini intinya faedahnya madhi. Nah, ini boleh. Tapi kemudian dijawab wa ujiba bi anna zalika ala iradati hikayatil hal. Tapi kemudian dijawabi, nah walaupun madhi, tapi yang dimaksudkan ataupun yang dimaksudkan di ayat tersebut itu enggak melihat pada kisah yang merupakan zamannya madinya, bukan, tapi menjelaskan mengenai hal daripada kalbnya itu, yaitu anjing-anjing yang dalam keadaan basitun zira'aihi, yaitu anjing-anjing yang dalam keadaan membeberkan memaparkan menjulurkan kaki atau tangannya. Nah, itu boleh. Ala tara anal mudhari yas'ubu huna taqwa qalbuhum yabsutu zira'aihi. Sehingga ketika demikian ya maknanya enggak madhi tapi mudhari. Karena hal itu madhi, mudhari itu.
Kemudian asyaratu asani ayyatamida ala nafin, i'timad pada nafi atau istifham, hanya didahului oleh nafi atau istifham. Au mukhbarin anhu au mausufin. Contoh, misalun nafi, contoh yang nafi, fa antuma fa'ilun kholilayya ma wafin bi ahdi antuma. Kholilayya ma wafin antuma bi ahdi. Kholilayya ay ya kholilayya, wahai kholil kekasihku, mawafin antuma bi ahdi. Engkau berdua tidaklah memenuhi janjiku. Nah, fa antuma fa'ilun biwafin. Antuma di sini fa'ilnya lafaz wafin yang merupakan isim fa'il li'timadihi ala nafi, i'timad pada nafi. Kemudian i'timad pada istifham, aqatinu qaum Salma am nawa do'na. Jadi aqatinu ay asakinun qaum Salma. Apakah kaum Salma yang akan menempati atau yang akan bertempat tinggal? Nah, di sini aqatinun qaum Salma ini wa misal i'timad i'timad pada istifham ya, i'timad pada istifham. Kemudian yang contoh i'timad pada mukhbar anhu. Contoh qauluhu ta'ala innallaha balighu amrih. Innallaha balighu amrih. Nah, sini balighu amrih itu dia menjadi khabar daripada innallaha. Maka boleh untuk beramal atau boleh untuk diamalkan. Atau misalnya i'timad al mausuf, i'timad pada mausuf, artinya didahului oleh mausuf. Contoh marartu birojulin doribin zaidan. Doribin ini isim fa'il yang bisa beramal menasabkan ma'mulnya yaitu lafaz zaidan karena i'timad pada mausuf, yaitu didahului oleh mausuf lafaz rojulin. Saya lewat bertemu dengan lelaki doribin, yang lelaki ini doribin zaidan, memukul Zaid, itu boleh ya. Yang nampak atau yang dibuang itunya mausufnya dibuang, seperti inni khalaqtu bi rafi'ina ay inni khalaqtu bi qaumin rafi'ina. Qaumin ini mausufnya yang dibuang ya, mausufnya yang dibuang. Wa dzalika li anna banu lihbin fa'ilun bi khabirin. Nah, ini keterangan untuk matan yang terakhir itu banu lahbin khabir ini. Wa dzalika li anna banu lihbin fa'ilun bi khabirin. Nah, syarat-syarat itu dikarenakan lafaz banu lahbin ini perkataan banu lahbin, kalimat banu lahbin ini adalah fa'il bi khabirun. Fa'ilnya lafaz khabirun ma'anna khabiran lam ya'tamid. Padahal lafaz khabiran ini tidak i'timad pada apapun. Nah, ini kembali ke matan yang di awal ini. Wa khilafan lil kisai. Syaratnya kan tadi itu, i'timad ini. Khilafan lil kisai berbeda dengan pendapatnya Imam Kisai. Kalau Imam Kisai enggak ada enggak ada syarat apapun. Enggak harus i'timad ini. Nah, pendapat Imam Kisai yang tidak harus i'timad ini itu berdasarkan pada contoh khabirun banu lihbin gitu. Sangat singkat sekali. Matanya. Tuh, ma'anna. Karena apa? Karena li anna banu lihbin itu fa'ilun bi khabirun. Banu lahbin itu fa'ilnya lafaz khabirun bijaksana. Banu lahbin siapa? Banu lahbin. Ma'anna khabiran, padahal khabiran itu lam ya'tamid syai'an. Dia tidak i'timad pada apa-apa kan? Tidak i'timad ala nafi, tidak i'timad ala istifham, tidak i'timad ala mukhbar anhu ataupun mausuf. Nah, boleh kan? Boleh. Makanya kata Imam Kisai tidak harus tidak disyaratkan seperti lagi, karena contohnya dalam banu lahbin khabirun itu juga bisa beramal tanpa syarat i'timad ini i'timad itu. Namun kemudian dijawabi ujiba bi anna nahmiluhu ala taqdim wa ta'khir fa banu lihbin mubtada'un wa khabirun khabaruhu. Kalau dalam contoh banu lahbin khabirun itu boleh khabirun itu beramal. Itu kita bukan beramal. Fa innana nahmiluhu ala taqdim. Tapi dalam kasus banu lahbin khabirun itu kita mengarahkannya atau kita melarikannya, kasus ini kita larikan kepada kasus atau kepada permasalahan takdim wa ta'khir.
di mana lafadz Banu Lahbin pada kasus itu dia sebagai mubtada dan khabirunnya itu sebagai khobarnya. Warudda bi annahu la yukhbaru bil mufrad 'anil jam'i wa ujiba. Aduh, ini apa kritisannya lagi. Warudda bi annahu la yukhbaru bil mufrad, kemudian dijawab lagi. Nah, tidak bisa dia dikhobari dengan khobar mufrad. Banu Lahbin kan jamak, bani banyak. Tidak bisa kemudian dikhobari dengan mufrad. Gimana jawabnya? Ujiba bi anna fa'ilan qad yusta'malul jamaah. Kemudian dijawab lagi, lafaz fa'ilan itu terkadang dia bisa juga digunakan untuk yang jamak gitu. Buktinya nih firman Allah wal malaikatu ba'da zalika zahirun. Nah, malaikat itu kan jamak. Tapi khabarnya zahirun mufrad. Nah, sehingga di matan ada kata zahirun itu arahnya ke situ. Ala taqdim wa ta'khir wa taqdiru khabirun ka zahirin ya. Jadi apa alakonya ke situ. Jadi berbeda dengan kasani kisai yang yang tidak mensyaratkan adanya syarat-syarat itu. I'timad ini tidak ada syarat. Dalilnya apa? Dalilnya khabirun Banu Lahbin itu. Khabirun Banu Lahbin di mana khabirun itu adalah isim fa'il yang beramal tanpa i'timad apa-apa. Dijawab khabirun Banu Lahbin itu larinya kepada kasus takdim dan takhir. Di mana khabirun itu khobar, Banu Lahbin itu mubtada muakhar. Kemudian disanggah lagi, kok bisa khobarnya mufrad tapi mubtadanya jama gitu. Kemudian dijawab lagi, khabirun ini walaupun mufrad tapi terkadang wazan fa'ilun itu juga bisa digunakan untuk yang jama. Buktinya pada firman Allah, yaitu di sini wal malaikatu ba'da zalika zahirun, sehingga ala taqdim wa takhir takdiruhu khabirun ka zahirin. Itu lafaz khabirun yang seperti lafaz zahirin yang boleh untuk dijadikan sebagai khabar muqaddam mubtada muakhar khilafan lil akhfas, beda dengan Imam Akhfas lagi. Wal misal wa huwa ma hawila al mubalaghah min fa'ilin ila fa'alin aw fa'ulin aw mif'alin bi kasratin aw fa'ilin bi qillatin nahwu ammal asal fa ana syarrabun. Ini contoh dari sifat mubalaghah ya. Sifat mubalaghah itu ada wazan fa'alun, fa'ulun, mif'alun bi kasrah au fa'ilin bi qillah. Mubalaghah qillah. Ammal asal fa ana syarrabun. Na'u ammal asal fa ana syarrabun. Ini artinya isim-isim amsilah mubalaghah, sifat-sifat mubalaghah itu ada wazan-wazannya, ada 5, fa'alun, fa'ulun, mif'alun, fa'ilun dan fa'ilun ya, fa'ilun. Kemudian yang kelima adalah ismul maf'ul, isim maf'ul. Isim maf'ul itu seperti madrubun, mukramun, ya'malu amala fi'ali wa huwa kasmil fa'il, sama seperti isim fa'il. Hanya saja yang marfu dirofakkan itu dia sebagai naibul fa'ilnya. Madrubun al-amru misalnya, maka al-amru dia menjadi naibul fa'ilnya. Kemudian yang keenam adalah sifat musyabahah. Sifat musyabahah bismil fa'il, isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Al-muta'adi li wahid, yang muta'adi pada satu wahid, pada satu maf'ul. Wa ya sifat al-masyugha li ghairi tafdil, yaitu isim sifat yang diciptakan bukan untuk faedah tafdil. Faedah tafdil, faedah mentafdilkan ya, itu isim tafdil, mengutamakan satu dari yang lainnya, bukan untuk itu. Kalau yang untuk tafdil itu namanya isim tafdil nanti. Li ifadati subut, tapi untuk memberikan faedah subut, yaitu adanya sifat yang menetap, yang subut pada seseorang. Hasanun wajhu, sifat hasan yang ditetapkan pada wajah seseorang. Kahasanin wa dzurifin wa tahirin wa dhamirin wa la yataqaddamuha ma'muluha. Hukumnya ma'mulnya isim musyabah tidak boleh mendahului isim musyabah. Wa la yakunu ajnabiyan, dan tidak boleh ajnabi. Apa ajnabi di sini maksudnya ajnabi? Nah, jadi syarat-syaratnya isim musyabah ini bisa beramal itu satu, harus la tajri ala haraka ini perbedaan ya. Jadi isim sifat musyabahah dengan isim fa'il itu ada
ada perbedaan, ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaannya itu yang pertama, kalau isim sifat musyabahah itu dia terkadang sama dengan mudore, terkadang berbeda dengan mudore. Seperti hasanin itu mudorenya kan yahsunu, beda harokatnya beda, tidak sama. Tapi kalau isim fa'il itu sama semua. Doribun yadribu itu harokat, sukun, harokat, harokat. Tapi kalau isim sifat musyabah terkadang sama dengan mudorenya, terkadang juga tidak sama dengan mudorenya. Yang tidak sama dengan mudorenya, misalkan hasanun mudorenya yahsunu, bedakan. Atau sama seperti tohirun fil mudorenya yathuru, sama-sama tohirun harokat sukun, harokat harokat, yathuru juga harokat sukun, harokat harokat. Itu perbedaannya isim sifat musyabah dengan isim fa'il yang pertama. Yang kedua, tadulu ala subut, tapi isim fa'il tadulu ala hudus. Sifatnya itu subut tetap, tapi kalau isim fa'il itu baru mutajadid. Zaidun qaimun, Zaid berdiri, itu sebelumnya mungkin tidak berdiri. Tapi kalau Zaidun hasanun, itu hasanun sudah dari dulu. Itu subut berarti. Salisun ala ismil fa'il yakunul madhi wal hal wal istiqbal wa ya la takunul madhi al munqati wa la lima lam yaqa' wa idza ma takunul hali ad-daim wa hada wal aslu fi bab sifat. Jadi isim fa'il itu terkadang ada madhi, ada hal, ada istiqbal. Tapi kalau isim sifat musyabahah itu dia wa inna ma taqulu lil hal ad-daim, hanya berzaman hal saja, ya sekarang. Tidak ada isim sifat musyabahah mustaqbal ataupun madhi, itu tidak ada. Kemudian yang keempat, banyak ya. Di sini wa yurfa'u al-fa'iliyah wa la yakun ajnabiyan. Arabian anna ma'mulahu la yataqaddam 'alaiha, la taqulu Zaidun wajhahu hasanun. Itu Zaidun wajhahu hasanun, ma'mulnya enggak boleh mendahului. Kemudian la yakunu ajnabiyan, ma'mulnya enggak boleh ajnabi, tapi bal sababiyan. Apa sababi itu? Maksud daripada sababi itu salah satu daripada tiga perkara ini. Al-awwalu ayyakuna muttasilan bidomiril mausuf nahu marartu birajulin hasanin wajuhu, ayyakuna muttasilan bima yaqumu maqama domirihi, kayak naat itu, naat sababi ya. Naat sababi kan naat yang merafakan pada isim zahir yang diidofakan pada domir. Nah, ini sama sababi di sini juga dia muttasil dengan domir yang kembali kepada mausuf. Marartu birajulin hasanin wajuhu. Nah, ini wajuhu dengan apa? Mutasil dengan domir yang kembalinya kepada mausuf, atau mutasil dengan ma yakumu maqama domir, yaitu al, lafaz yang menempati tempatnya domir. Hasanil wajhi, nah hasanil wajhi. Atau yang ketiga yakuna muqaddaran ma'ahu domirul mausuf, atau muqaddar domirnya. Maratu birajulin hasanin wajhan, ay wajhan minhu. Banyak ya, takut bingung nanti. Coba wala yakun ajnabin wa yurfa'u 'ala al-fa'iliyah awil ibdal wa yunsabu 'ala tamyiz wa tasbih. Nah, i'rabnya sifat musyabah ini dia bisa dirafa'kan menjadi fa'il, dirafa'kan menjadi ibdal, dinasabkan, itu ada kalanya dinasabkan menjadi tamyiz atau dinasabkan menjadi tasbih karena ditasbihkan bil maf'ul, yaitu tasbih dengan maf'ul, wa tsani yata'ayyan fil ma'rifati wa yufadu bil idhofah. Jadi i'rabnya sifat musyabah itu ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa dirofakkan, rofaknya ini bisa menjadi fa'il, bisa menjadi badal. Kedua, terkadang bisa dinasobkan, nasobnya ini bisa menjadi tamyiz, bisa juga menjadi maf'ul bih, diserupakan dengan maf'ul bih. Yang kedua, tertentu yata'ayyan fil ma'rifat wa yukhfadu bil idhofah. Dan yang ketiga, dia dijarkan karena idhofah dan tertentu dia pada ma'rifat, pada isim ma'rifat. Kemudian tafdil, baru yang ketujuh adalah tafdil. Kita cukupkan dulu sampai di sini. As-sabi'u at-tafdil, wa ba'dahu wa ba'alam suwab al-Fatihah.